Hasil terbaru dari jajak pendapat yang dirilis oleh lembaga survei asing, Roy Morgan, menandai perkembangan signifikan dalam dinamika politik menjelang pemilihan umum, pemilu, 2024 di Indonesia. Menurut survei tersebut, elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 43%, menjadikannya calon presiden dengan posisi tertinggi, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 30%, dan Anies Baswedan dengan 24%. Data ini menciptakan perakiraan bahwa pemilu 2024 akan melibatkan dua putaran, dengan Prabowo diyakini memiliki potensi untuk memenangkan putaran pertama. Berfokus pada peningkatan elektabilitas Prabowo, hasil survei menunjukkan keberhasilan strategi politiknya dan dampak pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon wakil presiden. Peningkatan sebesar 13% dari survei sebelumnya, yang dilakukan pada bulan September 2023, menunjukkan popularitas yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan ini memunculkan pertanyaan strategis tentang bagaimana kandidat lain, terutama Ganjar dan Anies, merespon dinamika ini dan merumuskan strategi untuk menghadapi pemilihan mendatang. Selain itu, potensi kemenangan Prabowo pada putaran pertama menyoroti potensi perubahan politik yang signifikan di Indonesia dan menimbulkan spekulasi terkait dengan stabilitas politik yang mungkin terjadi pasca pemilu. Pernyataan bahwa Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka harus mendapatkan suara 50% ditambah 1 suara untuk memenangkan putaran pertama pemilihan umum 2024 menciptakan sebuah tantangan politik yang signifikan. Dengan tingkat elektabilitas sebesar 43%, Prabowo memang memimpin dalam survei Roy Morgan, namun masih belum mencapai ambang batas yang diperlukan untuk kemenangan langsung pada putaran pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kontestasi pemilihan presiden di Indonesia diprediksi akan melibatkan putaran kedua, yang berpotensi menjadi ajang persaingan lebih intens dan kompleks. Survei yang dilakukan oleh Roy Morgan pada Desember 2023 dengan melibatkan 1.255 responden di seluruh Indonesia menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik di negara ini. Meskipun Prabowo mengalami peningkatan signifikan sebesar 13% dari survei sebelumnya, tanggapan dari calon presiden lainnya terhadap dinamika ini masih menjadi fokus utama. Pemilu 2024 diharapkan menjadi panggung perdebatan dan strategi politik yang semakin intens, dengan pemenang yang mungkin ditentukan dalam putaran kedua sebagai hasil dari dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional. Ganjar Pranowo mengalami penurunan sebesar 8%, sementara Anies Baswedan mengalami penurunan 1%. Direktur Roy Morgan Indonesia, Ira Soekirman, menjelaskan bahwa kenaikan suara Prabowo dapat diatributkan pada keputusannya untuk memilih Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai pasangan calon wakil presidennya. Pilihan strategis ini tampaknya memperkuat basis elektoral Prabowo, menciptakan dampak positif terhadap persepsi dan dukungan masyarakat. Dengan perolehan suara sebesar 43%, Prabowo kini memimpin dalam tingkat elektabilitas menurut survei Roy Morgan. Hasil ini menggambarkan dinamika perubahan yang cepat dalam opini publik dan merangsang analisis mendalam terkait strategi politik yang dapat menjadi penentu dalam perhelatan pemilu 2024. Perkembangan ini juga memicu spekulasi mengenai potensi reshuffle dalam arah dan dinamika politik nasional serta dampaknya terhadap pembentukan koalisi dan strategi calon presiden lainnya menjelang pemilu. Meskipun Prabowo Subianto berhasil meraih lonjakan suara sebesar 13% dalam survei Roy Morgan, Direktur Roy Morgan Indonesia, Ira Soekirman, menyatakan keyakinannya bahwa perolehan suara 43% tersebut belum mencukupi bagi Prabowo untuk memenangkan pemilihan umum, pemilu, 2024 dalam putaran pertama. Soekirman menjelaskan bahwa untuk meraih kemenangan pada putaran pertama, seorang calon presiden harus memperoleh lebih dari 50% suara dengan minimal 20% dukungan di setengah provinsi di seluruh Indonesia.
Meskipun Prabowo telah mencapai ambang batas kemenangan pada putaran pertama, Soekirman menutup pernyataannya dengan mengisyaratkan bahwa tantangan bagi Prabowo tetap besar dan perlu upaya lebih lanjut untuk meraih dukungan yang cukup. Pernyataan Soekirman menciptakan ketegangan politik yang menandakan bahwa persaingan dalam pemilu 2024 masih sangat terbuka. Meskipun Prabowo mungkin berada di ambang kemungkinan kemenangan pada putaran pertama, namun tantangan politik dan strategi yang perlu dijalani untuk memastikan kemenangan tersebut tetap menjadi fokus dalam perhelatan politik yang semakin mendebarkan.